Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Mau tanya-tanya dok? Oh iya, duduk dulu aja. Iya mas. Oh iya, sore Mas. Ada yang bisa saya bantu? Nah, gini dok. Jadi tadi saya tuh kelilipan. Oh ya. Terus saya beli obat tetes mata. Nah. Nah, sebenarnya tuh obat tetes mata tuh bikin batal puasa nggak sih dok? Oh gitu. Iya. Jadi gini, obat tetes mata itu kan dia tidak langsung masuk ke saluran pencernaan. Nah, apa sih yang membatalkan puasa? Obat-obatan seperti apa sih? Nah, obat-obatan yang satu masuk ke saluran pencernaan, terus kedua dia masuk ke lubang-lubang utama tubuh. Itu contohnya ada lubang mulut, hidung, terus kemudian ada juga lubang kelamin sama lubang dubur. Terus kemudian juga obat-obatan yang menambah nutrisi atau energi. Nah, tetes mata ini kan dia fungsinya sebetulnya hanya mengatasi mata kering atau supaya kotoran-kotoran yang ada di permukaan mata itu hilang. Jadi dia tidak membatalkan puasa, Mas. Jadi tidak apa-apa digunakan. Segitu. Berarti ini tidak membatalkan puasa ya dok? Untuk obat tetes mata? Ya, tidak membatalkan puasa. Nah, kalau ngomong-ngomong obat yang bisa membatalkan puasa, obat apa aja sih dok yang membatalkan puasa dan obat apa aja yang nggak bikin batal puasa? Oh ya, jadi gini, banyak persepsi di masyarakat ya. Nah, saya akan mulai dulu dari obat salep atau koyo. Nah, salep atau koyo itu sebetulnya boleh untuk digunakan di saat puasa. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke dalam tubuh, dia hanya di permukaan tubuh dan tidak menambah energi atau nutrisi. Di salep atau koyo, obat-obat seperti itu boleh. Nah, kedua, kan tetes mata kan tetesan itu nggak cuma tetes mata ya. Ada tetes hidung, ada tetes telinga. Nah, kalau tetes telinga itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tetes telinga itu kalau telinganya memang diperiksa normal, gendang telinganya utuh, itu cairan yang ada di tetes telinga itu tidak masuk ke dalam saluran pencernaan atau ke dalam tubuh meresap menambah energi, itu tidak. Nah, untuk tetes hidung gimana? Nah, tetes hidung ini memang diyakini itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena tetes hidung itu dia bisa masuk dari hidung belakang, bagian belakang hidung itu kan memang ada saluran ke dalam mulut. Nah, jadi bisa jadi untuk tertelan. Nah, ketika tertelan maka dia bisa membatalkan puasa. Nah, tetapi kan untuk obat hidung ada juga nih, contohnya misal kayak orang asma atau orang yang sesak. Nah, dia kan pakai oksigen atau asap seperti itu. Nah, itu sebetulnya tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu sama saja seperti kita yang lagi berpuasa ini bernafas seperti biasa, tetapi kan hanya dibantu supaya tidak sesak. Tapi intinya dia tidak masuk ke saluran pencernaan. Terus ada obat-obatan lain. Nah, paling banyak nih misalnya disuntik ya. Suntik kan macam-macam. Nah, suntikan seperti apa yang membatalkan puasa? Yaitu suntikan yang menambah energi. Contohnya suntikan vitamin. Yang kedua, paling gampang adalah contohnya cairan infus. Jadi misalnya kalau ada pasien harus mondok atau orang harus mondok terus harus diinfus, ya memang itu dia tidak bisa berpuasa karena memang ada cairan yang masuk. Terus selain itu ada obat-obatan lain yang melalui dubur atau melalui kelamin, terutama pada wanita. Nah, itu memang bisa membatalkan puasa karena melalui lubang-lubang utama yang ada di tubuh. Seperti itu. Jadi emang macam-macam ya dok ya? Iya, memang macam-macam. Jadi memang harus beberapa hal memang harus diluruskan. Oh ya, terima kasih dok. Nah, terus gini dok, ibu saya tuh punya asam lambung dan beliau harus minum obat 3 kali sehari. Nah, sedangkan kan sekarang puasa dok. Nah, itu gimana ya dok dalam menanganinya di puasa ini? Nah, gini, jadi obat-obatan yang memang harus diminum banyak kali ya, contohnya 3 kali atau 4 kali lah contohnya. Itu yang pertama, itu harus ditanyakan lagi sama dokter yang ngasih obat. Nah, apakah memang harus 3 kali sehari? Apakah memang harus 4 kali sehari? Nah, kalau obat yang 1 kali sehari atau 2 kali sehari kan gampang ya. Kalau 1 kali sehari bisa minum pas buka puasa atau pas sahur. Kalau yang 2 kali sehari bisa ya 1 pas buka, 1 pas sahur, seperti itu ya. Nah, kalau 3 kali sehari gimana ya? Tadi satu, tanya dulu ke dokter yang ngasih apakah memang harus 3 kali sehari. Kedua, kalau memang dokter, wah ini harus 3 kali sehari bu, seperti itu. Nah, itu diberikan dalam rentang waktu yang sama. Semisal obatnya 3 kali sehari. Yang pertama diminum jam 6 ya, atau 18. Nah, terus yang kedua, supaya rentangnya sama nih sama sahur, kan kurang lebih sahur jam 3 ya. Jam 6 sampai jam 3 itu kan selisih kurang lebih ya sekitar
4 sampai 5 jam. Ya mungkin sekitar setengah 12. Itu obatnya bisa diminum 1. Nah, terus diminum kapan lagi? Nah, itu diminum sekitar jam setengah 4 atau jam 3. Nah, itu bisa diminum lagi. Intinya kalau obatnya memang harus 3 kali sehari atau 4 kali sehari, itu diminum dalam jarak waktu yang sama. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena obat itu kan punya kadar maksimal tertentu. Nah, kalau dia melebihi kadarnya karena tertumpuk-tumpuk ngasihnya terlalu dekat, nah dia akan bisa menimbulkan keracunan gitu. Jadi harus hati-hati. Berarti emang lebih baik untuk obat 3 kali sehari atau 4 kali sehari konsultasikan dengan dokternya terlebih dahulu ya, Dok? Iya, betul. Obatnya seperti apa? Mungkin bisa diganti. Gitu iya. Udah, terima kasih, Dok, informasinya. Ya. Pamit dulu. Ya, mari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Dok. Hati-hati, Mas. Ya. Mas. Ya. Ada yang ketinggalan. Apa, Dok? Ada yang ketinggalan, Mas. Apa, Dok? Matanya. Hah? Matanya. Tetesnya. Tetesnya. Oh, terima kasih, Dok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.